Pada abad 21, guru harus dapat memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional tentang penguasaan teknologi dan pengembangan kecerdasan artifisial, yaitu dengan mengintegrasikan coding dan KA dalam suatu sistem pendidikan. Di sekolah saya, SD Swasta Pelita Medan, pengembangan coding masih dalam tahap awal dan baru diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Saya sebagai peserta pelatihan coding KA melakukan praktik baik agar dapat mengembangkan kompetensi guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang diintegrasikan dengan coding KA. Pada tahap awal dalam komunitas belajar, guru saling sharing tentang permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang muncul adalah miskonsepsi tentang pembelajaran coding. Sebagian besar guru beranggapan bahwa coding hanya dapat dilakukan dengan komputer. Tahap selanjutnya, saya melakukan sharing dengan rekan guru atas ilmu yang telah saya dapatkan selama pelatihan coding KA. Kami juga membahas solusi atas miskonsepsi yang terjadi di sebagian besar guru, bahwa coding bukan hanya bisa dilakukan dengan komputer, tapi coding juga bisa diintegrasikan ke setiap materi pembelajaran di kelas. Dalam pembelajaran coding, peserta didik bukan hanya menghafal konsep, tetapi melatih kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep berpikir komputasional. Dengan berpikir komputasional, diharapkan siswa dapat menyelesaikan masalah secara sistematis. Coding juga mengajarkan siswa agar dapat berpikir kritis, menyelesaikan masalah dengan memahami konsep, dan kreatif dalam penyelesaian masalah serta efektif dan efisien. Pembelajaran coding dalam kelas juga dapat dilakukan dengan plugged dan juga unplugged, sehingga dapat meningkatkan minat belajar dan semangat belajar peserta didik. Setelah berkolaborasi dalam perencanaan, guru mempraktekkan hasilnya di kelas masing-masing dengan mengintegrasikan coding KA dalam proses pembelajaran. Dalam tahap evaluasi, guru kembali mendiskusikan hasil dari implementasi pembelajaran dengan merefleksikan mana yang sudah efektif dan mana yang belum efektif dan apa yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riolanda Yanti, MPD. Saya selaku PKS 1 SD Swasta Pelita. Di sini saya ingin menyampaikan tentang praktik baik yang sudah dibawakan oleh Ibu Penny. Sejauh ini praktik baiknya sudah berlangsung dengan baik. Saya juga melihat bahwasanya guru-guru sudah mampu menguasai pembelajaran berbasis coding dan juga kecerdasan artifisial. Mereka sudah bisa membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Pola pikir mereka juga sudah berubah, terlihat dari anak-anak ataupun murid SD Swasta Pelita sangat antusias untuk belajar coding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melda Putri. Saya merasa sangat senang memiliki teman sejawat yang telah mengikuti pelatihan coding KA sehingga bisa mengimbaskan pembelajaran coding KA kepada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi, SSSWD. Saya mengajar di kelas 3 SD. Setelah mempelajari coding KA, harapan saya bisa meningkatkan kompetensi pendidikan di era digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Setiara, saya guru kelas 5. Setelah mempelajari coding KA, saya bisa lebih memahami bahwa coding bukan hanya sekedar pembelajaran dalam komputer, tetapi bisa juga diintegrasikan dalam materi pembelajaran di kelas. Terima kasih. Sangat senang belajar coding sama Penny karena kita tahu